sambil minum tehnya juga boleh, minum kopi boleh ya, biar Bapak Ibu santai gitu ya dalam mengikuti kegiatan pada kesempatan pagi hari ini. Terkait dengan adaptasi kebiasaan baru atau masa kebiasaan baru, new normal lah kalau dulu-dulu ngomongnya seperti itu ya. Dari tadi gambarnya nggak pakai masker jadi pakai masker ya Bapak Ibu ya. Di mana-mana sekarang pakai masker. Terkait hal itu, eh, balik lagi tadi kita tidak ngomongin eh, ini kapan berakhir, benar nggak ya, gitu-gitu. Nggak, kita nggak ngomongin itu, Bapak Ibu ya. Nggak ngomongin tentang teknis pandeminya sekali. Tapi ini saya ingin menampilkan satu, jika pola vaksinasi ini menurut dari Bloomberg ya, John Hopkins University dan sudah dipublish kemana-mana juga, kalau tingkat vaksinasi kita 60.000 dosis per hari, ya kurang lebih kita akan mengalami kondisi seperti ini 10 sampai lebih mungkin dari 10 tahun. Harapannya kita doa sama-sama. Ini ada 100 orang gabung di sini, doa sama-sama, doa yang sama supaya pandeminya segera berakhir. Mudah-mudahan didengarkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Gitu ya. Nah, kondisi seperti ini real, Bapak Ibu ya, real terjadi walaupun di setiap wilayah mungkin akan berbeda-beda. Tapi yang menarik adalah Bapak Ibu ya, ini juga ada berita dari saya tidak terlalu mengikuti sih sebenarnya ini, tapi menarik untuk disampaikan sebenarnya. Di Pandemic Talk misalnya, oh ternyata orang Indonesia kalau boleh dibilang kalau ada 10 orang Indonesia ya 4 atau 5 orangnya nggak percaya sama yang namanya corona gitu. Jadi ya tetap kemana-mana gitu. Long weekend ya juga liburan gitu kemana-mana sehingga tingkat kematiannya ya tadi mungkin pengaruh media juga ya, kita nggak tahu juga ini seperti apa. Dan sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak ngomongin seperti itu, kita masih banyak pekerjaan lain yang harus kita omongin ya. Nah, walaupun kondisi Bapak Ibu semuanya kan berbeda-beda nih ya, walaupun pembelajaran tatap muka di zona hijau dan kuning sudah diperbolehkan, ini update dari eh, Satgas COVID Agustus 2020 ya, belum ada yang terbaru dari websitenya saya lihat. Tapi ternyata walaupun sudah di zona hijau dan mohon maaf, zona hijau dan zona kuning diperbolehkan, tapi memang masih banyak juga yang melakukan BDR ya, belajar dari rumah. Jadi kalau dilihat di sini secara total PTM-nya ya, PTM-nya masih 13% pembelajaran tatap muka dan 87%-nya masih BDR-nya. Zona hijau ada 75%, mungkin di beberapa wilayah ya, beberapa lokasi di Sumatera, beberapa lokasi di Kalimantan, di Sulawesi dan Papua masuk dalam kategori zona hijau dan boleh sekolah. Kemudian zona kuning, zona oranye, zona merah. Saya masih masuk di area kira-kira di sini Bapak Ibu. Jadi masih mengalami proses di rumah ya, bagaimana belajar dari rumah. Nah, apapun kondisinya ya, Bapak Ibu, kita harus siap gitu ya. Yang zona oranye kan nggak selamanya oranye. Jadi dia akan masuk ke kuning, masuk ke hijau, dan banyak yang bilang itu hanya warna saja lah. Gitu. Tapi apapun, begitu kita berhubungan dengan anak didik kita, kan kita akan ingin berikan yang terbaik. Dari pelayanan, keamanan, kesehatan, dan seterusnya. Jadi kita juga harus hati-hati, Bapak. Prinsipnya adalah pada saat kebijakan pendidikan masa pandemi ya pasti nomor satu itu adalah kesehatan, keselamatan peserta didik, pendidiknya juga iya, sehingga pendidik menjadi prioritas utama untuk divaksin. Kemudian tenaga kependidikan, keluarga, masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Di samping Bapak Ibu jangan lupa kita sedang bicara tumbuh kembang peserta didik supaya kita tidak punya generation loss ya. Jadi ya 1 tahun akan membuat generasi yang hilang ya. Baik dari segi psikisnya, dari segi perkembangan berbagai macam. Bapak Ibu lebih paham juga menjadi pertimbangan. Nah, kira-kira nanti Bapak Ibu, kalau kita sudah masuk mulai masa tersebut, ada yang disebut sebagai masa transisi dan ada masa kebiasaan baru. Menurut regulasi seperti itu. Jadi, misalnya kita harus terbiasa nanti dari zona-zona yang tadi berwarna-warni tadi,
kemudian masuk ke dalam zona transisi, masa transisi dan masa kebiasaan baru. Secara umum ini sama ya. Di panduan disebutkan harapannya bisa menggunakan masker kain 3 lapis atau 2 lapis. Eh, Kalau buat sendiri mungkin akan kebayang, tapi kalau produk yang dibeli sekarang sudah ada yang cukup baik ya, yang bisa diganti. Kemudian pemakaiannya jangan lupa 4 jam maksimal. Eh, Ya kadang kita nggak betah juga ya, naik turun, naik turun, naik turun, kemudian dengan memegang dan seterusnya. Tapi sebenarnya harapannya ini menurut panduan adalah 4 jam kemudian diganti. Berarti kalau sekolahnya akan direncanakan lebih dari 4 jam, berarti siswanya harus membawa masker cadangan untuk mengganti masker tadi. Kemudian ada gerakan cuci tangan pakai sabun, CTPS dengan air mengalir atau dengan hand sanitizer. Menjaga jarak pasti dari 1 meter naik 1,5 meter, tidak melakukan kontak fisik, salaman, cium tangan, dan seterusnya. Kemudian menerapkan etika batuk, bersin, ya. Kantin sementara belum diperbolehkan, Bapak Ibu ya, kalau di masa transisi. Warga sekolah disarankan untuk membawa makanan minuman dengan menu seimbang. Nah, nanti kita akan bicara masalah lingkungan yang akan mungkin terjadi. Kemudian eh, yang yang ini satu sama dengan ini Bapak Ibu ya. 2 juga sama walaupun di masa kebiasaan baru. Yang beda itu adalah yang ini. Jadi nanti di masa kebiasaan baru kantin sudah boleh beroperasi tapi tetap dengan protokol kesehatan. Tapi balik lagi kita harus disiplin sebenarnya ya. Kuncinya kan di disiplin. Nah, panduan-panduan ini sudah dikemas dengan cukup baik oleh kementerian. Ada Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Kesehatan dengan tampilan yang menarik. Bapak Ibu bisa download. Saya juga download. Tapi kalau memang butuh nanti bisa kita kirimkan. Dan yang menarik lagi untuk ditonton, saya nggak suka baca gitu, misal gitu ya, atau ingin disampaikan kepada orang tua, kemudian peserta didiknya, Kementerian Pendidikan mengeluarkan serial video, gitu ya. Ada 6 video terkait dengan kebiasaan baru. Ada untuk kepala sekolah, ada untuk orang tua, ada untuk mahasiswa, ada untuk anak ABK, ya, kemudian ada untuk PAUD, dan ada untuk SD, SMP, SMA. Linknya, jadi Bapak Ibu nggak usah cari-cari capek-capek lagi nyari, linknya sudah ada di sini. Tinggal nanti dapat materinya copy paste saja. Kalau dirasa butuh, ya kita coba buatkanlah, simpankan. Tapi kalau belum butuh, rasanya nggak usah lah, karena ini kan punya kementerian ya, bukan punya kita. Tapi video-videonya sebenarnya cukup cukup efektif Bapak Ibu ya, rata-rata kalau dilihat ini 2 menit, ini 1,9 2 menit juga, ini 2 menit juga, ini nggak kelihatan. Ini yang 5 menit. Mungkin kepala sekolah banyak tugasnya, jadi butuh 5 menit untuk menjelaskan karena tanggung jawabnya besar. Untuk mahasiswa juga 2 menit. Nah, Bapak Ibu bisa akses video ini dan ditonton dengan animasi yang saya rasa cukup baik lah, cukup enak. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya kalau menurut panduan diharapkan Bapak Ibu bisa membuat daftar periksa ya, daftar periksa. Jadi mulai dari ketersediaan sarana prasarana sanitasi dan kebersihan, harus tersedia toilet yang bersih. Biasanya dari segi jumlah belum memadai, berarti harus ditambah karena harapannya tidak memunculkan antrian yang panjang. Kemudian harus membangun berbagai macam fasilitas cuci tangan misalnya ya. Kemudian sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau pembersih tangan, hand sanitizer, dan kemudian ada fasilitas untuk bisa melakukan desinfeksi. Mengakses fasilitas kesehatan ya pasti ya, pakai masker, punya termogan pasti. Kemudian memetakan warga, ya. Warga sekolah yang hubungannya punya komorbid ya, kemudian akses transportasi yang belum memungkinkan untuk penerapan jarak karena rumahnya jauh, kemudian juga riwayat perjalanan, kira-kira begitu ya. Yang fokus kita mungkin akan di nomor 3 sama nomor 1 untuk bicara di ramah lingkungan. Nah, kemudian kita coba kumpulkan, urutkan supaya Bapak Ibu juga bisa mengikutinya dengan baik.
mulai dari kegiatan apa saja yang harus dilakukan pada saat sebelum berangkat sekolah, kira-kira pada saat adaptasi kebiasaan baru. Sebelum berangkat sekolah, pastikan ya, ini menurut panduannya, pastikan kondisi kita dalam kondisi fit, prima, kemudian berbagai macam perlengkapan sudah disiapkan, tidak seperti pada kondisi umum ya. Kita harus bawa perlengkapan pribadi, jadi tidak ada pinjam meminjam antara anak didik, gitu ya. Perlengkapan makan, perlengkapan sanitasi, kelengkapan untuk kebersihan, gitu ya, wadah makanan, bahkan sampai ke tempat sampah, misalnya sisa masker yang diganti. Helmnya juga iya, maskernya juga iya, obat dan seterusnya. Jangan lupa ada hand sanitizer. Jadi disiapkan semua tas 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 untuk AKB ya kira-kira gitu ya. Menggunakan masker, pastikan mulut, hidung tertutup, tidak terdapat celah. Kemudian usahakan tidak menggunakan berbagai macam aksesoris tambahan ya, jam tangan, persiapan, dan harapannya bisa menyimpan berbagai macam perlengkapan di dalam tas, tidak sering-sering dipegang. Kemudian saat berangkat perjalanan ya, perjalanan dari dan ke sekolah ya. Kalau menggunakan transportasi publik ya ada fasilitas antar jemput juga mungkin. Masker pasti menghindari menyentuh berbagai macam permukaan, kemudian menyentuh muka, mata, itu yang perlu kita edukasi ke anak didik kita. Kemudian etika bersin dan membersihkan tangan sebelum itu. Kalau menggunakan kendaraan pribadi ya pasti juga ya kita mungkin lebih enak karena tidak banyak bertemu dengan orang lain ya. Jadi tetap pakai masker, kemudian menghindari menyentuh permukaan benda dan tidak secara langsung kita pegang mata, hidung, mulut. Ya. Etika bersin, wah ini juga masuk sekalian ya. Ada promosi yang lain di sini. Rambu lalu lintas, kelengkapan kendaraan pasti ya masuk di situ. Ini dari modul SMK. Nah, kalau peserta didiknya SD ya nggak mungkin bawa motor sendiri ya. Kemudian pada saat masuk pintu gerbang sekolah, pastikan ada pemeriksaan suhu tubuh ya. Walaupun gejala saat ini juga tidak menunjukkan sudah tidak menunjukkan korelasi yang baik lagi dengan panas dan yang positif gitu ya. Tapi ya kita mengikuti. Kemudian setelah itu cuci tangan, jadi ada antrian untuk cuci tangan dan Bapak Ibu bisa mengatur supaya jelas waktunya ya, berapa lama dan seterusnya. Kemudian tamu harapannya tidak dulu ya, atau wajib menggunakan protokol kesehatan. Kemudian selama kegiatan belajar mengajar ya, pasti menggunakan masker, menempati meja, jarak dan seterusnya, dan ada petugas untuk evaluasi ya, pengecekan, pengawasan kalau ada penyimpangan. Ya kira-kira gambarannya jarak dengan 1,5 meter itu ya bisa diselang-seling depan belakang, kemudian jadi kapasitasnya pasti akan berkurang Bapak Ibu. Jadi tidak bisa 100% seperti kondisi umum. Jadi kita harus mungkin menjadwalkan shift-shiftan untuk bisa masuk. Di samping menjaga tadi, juga fasilitas-fasilitas sanitasinya dapat berfungsi secara optimal. Kalau membludak dengan jumlah yang banyak, pasti cuci tangannya akan antri. Yang antri lama akhirnya motong antrian dan masuk tanpa cuci tangan. Dan kita perlu menghindari hal tersebut. Kemudian bagaimana selesai kegiatan belajar mengajar? Ya tetap ya cuci tangan, jaga jarak dan seterusnya. Nanti pulang ke rumah lagi seperti itu. Nah, bagaimana masuk ke rumah nanti? Kalau sudah sampai di rumah, kalau pakai masker sekali pakai berarti maskernya harus ditempatkan di tempat sampah dalam kondisi yang nanti kita akan jelaskan. Kemudian cuci tangan, melepas semuanya dan membersihkan diri. Segera cuci pakaian. Nah, ini juga akan berpengaruh ya. Bapak Ibu pastikan sebelum saya lupa nanti ya. Saat nanti mencuci pakaian, pakaian kita hampir semua pakaian kita itu terbuat dari plastik Bapak Ibu ya. Pakaian kok nggak kapas lagi ya, plastik Bapak Ibu sekarang. Jadi polyester itu adalah jenis plastik. Semakin sering kita cuci saat ini, air limbah akan semakin banyak. Dan salah satu potensi yang akan besar di sana adalah munculnya mikroplastik. Jadi Bapak Ibu yang
saat ini kita tidak ada pilihan lain untuk mencuci pakaian, pastikan air limbah kita tidak kemana-mana. Pastikan air limbah kita masuk ke unit pengolahan, masuk ke septic tank, tidak mengalir ke belakang rumah, diresapkan begitu saja di dalam tanah. Atau pilihannya adalah Bapak Ibu yang sudah langganan ke sistem sewer terpusat, sistem pengolahan limbah terpusat, silakan. Jadi pastikan bahwa air tersebut masuk ke tempat yang benar. Hanya itu yang kita bisa lakukan. Tidak juga bisa tidak cuci dan seterusnya. Jadi pilihannya adalah standarnya adalah standar minimal. Gitu. Kemudian cuci tangan, ya ini gerakan cuci tangan memutar, membilas dan seterusnya pasti Bapak Ibu sudah sangat paham. Bilang 6 gitu, ada yang bilang 9 yang direkomendasikan oleh WHO. Kemudian juga pada saat menggunakan masker ya, masker Bapak Ibu jangan lupa kalau pakai pilihannya kalau terpaksa harus pakai masker sekali pakai, jangan lupa setelah dipakai. Dan Bapak Ibu bisa cek juga masker sekali pakai itu ada jam-jamnya juga ya. Ada yang 4 jam, ada yang 8 jam, ada yang belasan jam, saya agak lupa. Jadi tidak semua masker dalam 4 jam harus diganti ya. Tapi memang perlu kelembapannya dijaga. Pada saat sudah diganti, Bapak Ibu jangan lupa untuk merusak juga masker tersebut agar tidak disalahgunakan. Kemudian mungkin didesinfeksi dulu untuk sterilisasi, baru ditempatkan di tempat tempat sampah, baru kita cuci tangan. Nah ini kan jadi problem juga kita ya, bagaimana tadi sampahnya seperti yang Mas Yebi buka tadi awal, sampahnya sampah masker akan lebih banyak gitu. Mungkin nggak kita olah ya masker jadi kerajinan gitu ya, jadi baju daur ulang dan seterusnya. Nanti kita akan bahas. Nah, Bapak Ibu, ini adalah sedikit pengantar tentang AKB, adaptasi kebiasaan baru. Sekedar pemahaman kepada Bapak Ibu bagaimana nanti menyiapkan sekolah agar siap untuk masuk. Tapi sekali lagi kita tidak bahas pandeminya. Jadi kalau nanti ada pertanyaan tentang hubungannya sangat teknis pandemi mungkin tidak terjawab karena saya bukan di bidang itu sekali lagi.